Assalamualaikum Bunda dan teman-temanku semuanya. Hari ini Nurwijaya akan berbagi resep bagaimana cara membuat bakwan sayuran ya, atau orang Jawa Timur sering menyebutnya dengan ote-ote ya. Nah, di sini saya sudah siapkan semua bahannya ya. Kita akan mulai dari bahan yang akan kita haluskan ya. Ada lada bubuk, bawang putih, ketumbar ya, kemiri, dan juga bawang merah ya. Nah, nanti juga kita akan memakai baking powder ya secukupnya ya. Nah, untuk bumbunya juga kita akan memakai gula pasir dan juga kaldu bubuk ya. Nah, boleh juga memakai sasa dan garam boleh ya, silakan ya. Jadi sesuai selera saja. Jadi untuk rasa sesuai selera saja ya. Nah, sekarang untuk sayur-sayurannya kita memakai daun bawang yang sudah kita iris ya, boleh dicampur dengan seledri ya, toge, wortel yang sudah kita serut ya atau kita iris halus, dan juga kol ya yang sudah kita iris halus seperti ini ya. Tidak ketinggalan kita memakai tepung terigu ya, air secukupnya. Nah, sekarang pertama-tama kita akan coba untuk menghaluskan bahan-bahan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan memakai blender ya. Jadi kita akan haluskan memakai blender ya. Jika tidak punya blender, boleh diulek ya. Semua bahan kita akan masukkan, bawang putih, ketumbar, bawang merah ya, dan juga kemiri kita masukkan. Lada bubuknya kita masukkan. Kita akan menambahkan air sedikit ya. Bumbu sudah kita haluskan. Sekarang akan kita siapkan tempat ya. Bumbu sudah kita masukkan, lalu kita akan campur terigu ya. Karena kita membuat banyak ya, jadi kita akan menambahkan baking powder sekitar 1 sendok teh ya. Kita akan aduk dan tambahkan airnya.
Kita akan aduk seperti ini ya. Lalu kita akan menambahkan kaldu bubuknya ya. Jadi untuk rasa sesuaikan dengan selera saja ya. Jika suka asin atau manis ya, boleh ditambahkan ya dari resep ya. Gulanya kita masukkan. Jadi kita akan campur dulu bahan-bahannya ya. Baru kita akan masukkan sayurannya. Nah, untuk adonan tepung ini tidak boleh terlalu banyak air ya, karena sayuran nanti kan akan mengeluarkan air ya. Sayuran seperti ini tadi kita kan sudah cuci, nanti akan mengeluarkan air. Jadi adonan tepungnya tidak boleh terlalu banyak ya airnya ya. Kita akan masukkan. Bergantian dengan wortel dan togenya ya. Nah, kita pelan-pelan aduk ya dan campur jadi satu ya. Kita akan menambahkan daun bawangnya. Nah, adonannya seperti ini ya. Jadi kita campur ya semuanya, Nah, kita goreng secukupnya saja, seperlunya saja. Karena bakwan ini jika kita disimpan dalam kulkas ya, kita simpan dalam kulkas bisa kuat 2 hari ya adonan ini ya. Jadi misalkan hari ini kita butuh sedikit, kita goreng secukupnya saja, lalu kita masukkan ke kulkas lagi. Nah, jika besok kita ingin makan lagi, kita boleh goreng lagi gitu ya. Jadi kita bisa membuat banyak untuk 2 hari atau 3 hari ya. Sekarang kita akan mulai menggorengnya. Kita siapkan minyak ya secukupnya, lalu kita akan hidupkan kompor. Kita tunggu hingga panas terlebih dahulu, baru kita akan menggoreng bakwannya ya. Nah, jika kita punya cetakan bakwan seperti ini, kita boleh pakai ya. Terlebih dahulu kita panaskan, baru nanti kita akan taruh adonannya ya. Nah, sekarang cetakannya sudah panas. Kita akan taruh adonan di sini ya. Nah, seperti ini, lalu kita akan taruh.
Nah, jika punya cetakan seperti ini, kita goyang-goyangkan seperti ini ya. Nanti dia akan, nah seperti ini ya. Jika punya cetakan seperti ini, sebelum kita memasukkan adonan, kita panaskan terlebih dahulu, baru kita masukkan adonan ya. Lalu kita taruh. Nanti kita akan goyang-goyangkan, nanti dia akan keluar sendiri. Kita goyangkan seperti ini ya, dia nanti akan lepas sendiri ya. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak punya cetakan seperti ini, kita menggorengnya seperti biasa ya. Ambil sedikit adonan, lalu kita taruh di pinggirnya seperti ini. Nah, jika tidak punya cetakan seperti ini, kita boleh goreng seperti biasa ya, seperti ini. Nah, setelah kuning seperti ini, kita bisa angkat ya. Nah, jika tidak suka terlalu kuning ya, boleh agak putih sedikit ya. Jadi tergantung selera saja ya. Nah, sekarang kita sudah angkat ya, kita tiriskan terlebih dahulu, baru nanti kita akan sajikan ya. Nah, setelah kita angkat dan sajikan, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, Bunda, jangan lupa ya dicobain resepnya di rumah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini ya. Dan nantikan resep Nurwijaya selanjutnya di channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.